Mudah-mudahan salam ini menjadi doa kita kepada Allah. Meskipun panas udara, tapi hati kita tetap dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aydan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yakuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saribatan tua-tua, niaka hadir di tampak Anda, tanpa mengurangi rasa hormat saya dan rasa penghormatan saya, tidak sempat menyebutkan satu persatu orang tua kita, para sesepuh tokoh masyarakat, serta hadirin dan hadirat jamaah Maulid Nabi SAW yang mudah-mudahan semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah-tengah kondisi cuaca yang panas, kita tetap hadir di tempat yang sederhana ini, tiada lain tiada bukan dalam rangka untuk menghadiri sebuah peristiwa atau sebuah acara yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menjadi sarana kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pembuktian cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menghadiri acara peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, tiap tahun kita mengadakan Maulid. Betul? Tetapi yang selalu muncul dalam pertanyaan kita, apa sebetulnya kenapa kita bermaulid? Kenapa nakik maudu? Dan siapa sebetulnya yang menyuruh kita bermaulid? Allah. Sebetulnya yang menyuruh kita bermaulid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana yang baik. Sebetulnya ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa contohlah itu Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana kita mencontohi Nabi? Kalau kita disuruh mencontoh kepada orang yang masih hidup, kita bisa mencontohi karena dia masih hidup. Tapi bagaimana kita mencontoh Nabi? Nabi sudah tidak ada. Maka kita diperintahkan untuk mempelajari sejarahnya. Maka ulama-ulama kemudian menulis sejarah. Tetapi agar sejarah itu gampang diingat, maka dibentuk dalam bentuk nasyid, dalam bentuk lagu, syair. Maka muncullah ada yang kita kenal dengan Al-Barzanji dalam Ratib Al-Haddad. Karena mangkasa Rati. Itu dari kitab bahasa Arab, Ratib Al-Haddad. Ada Ad-Diya'ul Lami. Ada
Simtud Duror, dan sebagainya. Agar gampang diingat. Karena kalau nyanyi, kira-kira Bapak Ibu kalau menghafal lagu atau menghafal sejarah lebih gampang mana? Menghafal lagu atau menghafal sejarah? Menghafal lagu toh? Maka agar sejarah itu mudah dihafal, maka dilagu-lagukan seperti nyanyian. Begitu juga salawat Nabi SAW. Maka untuk memulai suasana maulid kita dan kedekatan kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, kita mari bersalawat sama-sama ya. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Suaranya jangan dihabiskan ya. Nanti kita salawat lagi. Siap? Siap. Baginda Rasulullah SAW. Yang pertama yang menyuruh kita bermaulid adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang pertama kali bermaulid? Maka yang bermaulid pertama kali adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ditanya kenapa baginda Rasulullah berpuasa setiap hari Senin, maka Nabi menjawab, "Dzaka yaumu ulidtu fihi." Karena pada hari itu aku dilahirkan. Jadi sebetulnya Nabi kita Muhammad SAW memperingati kelahirannya bukan sekali setahun, tetapi setiap hari Senin, setiap pekan. Kalau kita sekarang memperingati kelahiran Nabi SAW satu kali setahun, itu pun kalau kita ingat, itu pun mungkin kalau kita ikhlas atau setengah ikhlas. Tapi Nabi kita Muhammad SAW setiap hari Senin, setiap pekan, beliau memperingati kelahirannya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini untuk ikut bergembira merayakan memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW menjadi asbab kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Lalu kenapa kita memperingati maulid? Apa ini sebetulnya hakikat maulid? Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga Al-Imam Suyuti wafat 911 menceritakan bahwa di dalam maulid itu ada 5 unsur. Yang pertama, di dalam maulid ada pembacaan Al-Quran. Tadi Ustadz Ramli bin Namus sudah mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran ini adalah kalamullah, dibacakan di dalam satu tempat, tempat itu ikut mendapatkan berkah. Dibacakan ke dalam air, air itu menjadi, dibacakan kepada orang sakit, maka orang sakit itu sembuh insya Allah. Dibacakan kepada orang meninggal mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan Al-Quran. Rumah yang dibaca di Al-Quran di dalamnya tidak akan dimasuki makhluk jahat, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka acara maulid ini salah satunya mengingatkan kita pentingnya kita senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, di maulid ini ada dihadiri orang banyak. Di sini ada silaturahim, ada ukhuwah, persaudaraan. Tidak ada yang menjatuhkan kita. Kenapa kita datang jauh-jauh di tempat yang jauh, datang di sini berpanas-panasan? Apa sebetulnya motivasi kita? Tiada lain. Yang menyatukan kita bukan karena telur, bukan karena kandrem odok, yang mempersatukan kita karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan silaturahim ini kata Nabi, man ahabba ayyubu sotalahu fi rizkihi. Siapa orang yang mau dilapangkan rezekinya, nipakalamur dan le'na, wa yusa'alahu fi atharihi, dan mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu
maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Maka alhamdulillah acara Maulid ini membuat kita untuk senantiasa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, di dalam Maulid ini ada tausiah dan pembacaan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak, kita setiap tahun memperingati kelahiran Nabi, tapi nabinya sendiri kita tidak kenal. Tidak mungkin kita bisa mengagumi seseorang yang kita tidak kenal. Jamaah, tes saja nih, tes. Ya. Yang jawab kasih hadiah. Namanya Nabi, kemudian bapaknya dan kakeknya. Ya, kamu sini. Sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Abdullah bin Muthalib. Nah, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib 100. Langsung hadiah. Nah. Alhamdulillah. Ingat-ingat itu ya. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah. Tambah lagi bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib. Nah, siapa? 9. Ya, tapi kita cukup di Maulid ini menghafal nama Nabi sampai kakeknya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW ketika lahir, bapaknya sudah tiada. Bapaknya Nabi yang bernama Abdullah meninggal dunia ketika Nabi berada di perut ibunya baru 2 bulan. Nitianangan 2 bulan iriang makna amoterang manggena. Berumur 6 tahun meninggal ibunya kodong. Jadi yatim piatu Nabi pada umur 6 tahun. Usia 6 tahun. Lalu diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun meninggal kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Tidak lama kemudian meninggal. Sehingga orang-orang di Arab mengatakan Nabi kita Fatulatulai. Betul? Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sejak bayi Nabi sudah tidak mau korupsi. Sudah tidak mau mengambil haknya orang. Apa buktinya? Setelah lahir Nabi tidak langsung disusukan oleh ibunya. Lalu disusukan di boking bayi lain. Jatah Nabi susu sebelah kanannya. Ketika Halimatus Sa'diyah mencoba memberikan susunya kepada di sebelah kirinya, di sebelah kanannya, Nabi tidak mau menyusu dari susunya Halimatus Sa'diyah. Dari situ ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau korupsi, tidak mau mengambil hak yang tidak halal, tidak mau mengambil haknya orang lain. Masih bayi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nilai-nilai yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil hikmah dari kita memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Kemudian yang keberapa tadi? Pertama dalam Maulid ada baca Quran. Yang kedua ada silaturahim. Yang ketiga ada tadi pembacaan sejarah Nabi kan? Yang keempat ada sedekah. As-sidak kita tahu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu,
semua pengorbanan yang bapak-bapak, ibu-ibu keluarkan, apakah itu tenaga, pikiran, uang, harta benda, niatkan sebagai sedekah di jalan Allah karena membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang dahulu berkorban demi membuktikan cintanya kepada Nabi, sebetulnya kita belum ada apa-apanya. Ketika Nabi mau lahir, siapa nama ibunya Nabi? Aminah. Tidak ada hadiahnya kalau ini, belum. Tapi tidak apa pertanyaan-pertanyaan yang jawab langsung dikasih hadiah. Ya. Jadi siapa nama ibu Nabi? Ketika mau melahirkan, maka ada nama pamannya Nabi, yaitu saudaranya Abdullah, namanya Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Kenal di mana? Di surah Al-Lahab. Ya, di surah Al-Lahab. Ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Lahab. Hadiah buat yang menjawab. Surat Al-Lahab. Lalu kata Abu Lahab, dia suruh kepada budaknya, pembantunya yang bernama siapa? Suwaibah. Kata Abu Lahab, Suwaibah, tolong kamu urus bantu kelahiran iparku, ipar Ratna, yaitu Aminah. Kalau sudah lahir, kasih tahu saya. Lalu Suwaibah mendampingi Aminah. Setelah lahir, datanglah Suwaibah kepada Abu Lahab. Bos, nah karena bos, kabus nato. Bos, lahir nih keponakan kemana kanta. Nah karena Abu Lahab, bayi ini apa burak nih? Nah karena Suwaibah, burak nih, laki-laki. Seketika begitu gembiranya Abu Lahab. Jadi kalau ada orang yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi, kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab begitu gembira, senang, luar biasa. Dalam ngirik dan kana lasukin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seketika Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya. Memerdekakan budak di Arab ketika itu, kalau dinilai dengan uang kita rupiah, kurang lebih nilainya sama dengan 50 juta. Jadi Abu Lahab, orang yang sudah dijamin masuk neraka, ada suratnya di dalam Al-Quran, namanya surah Al-Lahab, berkorban, berinfak untuk kelahiran baginda Rasulullah SAW seharga 50 juta. Ibu-ibu kuku tak nangki, siapa ongkosok nanne kade moduta? Siapa kira-kira? Limbi 1 juta. 1 juta maksudku ruah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bermaulid dengan mengeluarkan dana 500.000, katakanlah sampai 1 juta, maka kita baru berkorban 1/50-nya daripada maulidnya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab, orang sudah dipastikan masuk neraka, kita semuanya mengharapkan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita niatkan sedekah. Sedekah kita ikhlaskan. Ya, ikhlaskan saja. Ini kita sedekah sekali setahun. Kita niatkan sedekah saya sebagai bukti cinta saya kepada Rasulullah SAW. Jangan mengharapkan kembali lagi. Kalau kita mengharapkan kembali lagi, bukan sedekah namanya. Makanya ditulis kak do halalakna denganu. Jadi kita sudah halalkan, kita sudah ikhlaskan. Jadi pun yang dipoterangi alhamdulillah. Pun yang dipoterangi alhamdulillah. Alhamdulillah kak laro-laro. Nah karena tampole tena mau du. Mengapa nak manjo? Jangankan begitu ibu sekalian. Sekarang banyak orang maulid dapat gantinya, tapi lebih kurang daripada kandre mauludna pasti na calai.
na caritai. Nah kana ngapa nakka na kamma kandre mo uduku gapaya. Inakke 40 bayona. Rompoi janganna. Angapa na nakku gapaya 20 ji bayona. Nampa janganna jangan datulu. Anak jangan kutaing, rupa-rupa minyo na cerita. Kira-kira orang ini ikhlas apa tidak? Tidak. Jawab kita yang bilang toh. Nah, karena ini kita ikhlaskan. Jadi ibu-ibu ikhlaskan tinggal di sini semua ya. Hai lamai. Kami udah bilang ke lamai. Insya Allah nanti juga bisa tukar-tukaran ya. Silahkan. Tetapi yang terpenting ibu, bukan ini tujuannya maulid. Ini hanya sarana. Siap? Siap. Jadi kita ikhlaskan mau kembali, mau tidak kembali, ini lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum apa-apa. Uang yang kita keluarkan dibanding dengan orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah sampai kita bisa merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cuma sekali setahun. Dan salah satu manfaat sedekah ini kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Itu yang namanya sedekah menjadi tolak bala. Sungkabala yang paling besar, yang paling hebat adalah as-sidaqah. Ia minta tahu pun rajin sidaqah jauh dari musibah. Cara kita melindungi diri kita, keluarga kita, ya, tidak mudah sakit, tidak mudah kena musibah, fitnah, adalah banyak bersedekah. Dan setiap hari malaikat, ada 2 malaikat berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat? Kata malaikat yang pertama, Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak, yang bersedekah. Jadi kita mengeluarkan biaya 500.000. Malaikat mendoakan kepada Allah diganti dengan berkali-kali lipat. Bisa 10 kali lipat, bisa 50 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya yang Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habbatin, seperti perumpamannya 1 biji padi. Ambatat sab'a sanabil. Dari 1 biji padi tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dan masing-masing tangkai padi itu keluar 100 biji padi. Jadi berapa semua jumlahnya? 700. Jadi mengeluarkan 1000 mendapatkan 700.000. Kalau mengeluarkan 1 baku maudu, kan maudu berarti dapat berapa? 700.000 kan rema maudu. Kira-kira ini labu sih kan re. Punna 7 bilangan kan rema maudu kelle. Yo, jadi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, beri ganti kepada orang yang senantiasa berinfak karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada waktu yang sama ada malaikat berdoa juga. Kata malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan, binasakan hartanya orang yang kikir, yang pelit, yang sibaku. Setiap hari ada malaikat berdoa, mendoakan orang yang sibaku. Ya Allah, hancurkan hartanya, cabut keberkahan harta orang yang sibaku, orang yang kikir, orang yang pelit. Kira-kira Bapak Ibu mau didoakan malaikat yang pertama atau malaikat yang kedua? Malaikat yang pertama, insya Allah. Mudah-mudahan keikhlasan kita mendatangi maulid seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat senantiasa mendoakan kita agar semua harta, uang, tenaga, pikiran yang kita keluarkan demi infak, demi maulid Nabi kita Muhammad SAW diganti oleh Allah dengan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Dan yang terakhir, di dalam maulid ini insya Allah ada untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di tengah-tengah kita sedang memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Allah berkenan mengijabah doa-doa kita. Allah berkenan mengabulkan seluruh permintaan baik kita. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Setiap kali berdoa, yang lain aminkan ya. Aminkan itu artinya, ya Allah kabulkanlah ya Allah, terima ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hayyin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nari wal 'afwa wal ihsab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa 'anna al bala wal waba wal ghala wal bagha wal riba waz zina wal fahsya wal munkarat ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, turunkan keberkahan-Mu, turunkan rahmat-Mu, turunkan keridhaan-Mu, turunkan seluruh kebaikan-kebaikan-Mu kepada kami, khususnya yang hadir di tempat ini, ya Allah, yang merayakan dan memperingati kelahiran Nabi-Mu tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, sehatkan jiwa dan raga kami, ya Allah. Berkahi seluruh harta dan apa yang kami miliki, ya Allah. Berkahi umur kami, ya Allah. Berkahi ilmu kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah bi rahmatika ya arhamar rahim. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh dan solehah ya arhamar rahimin. Mudahkan kami untuk selalu memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami bisa membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami yang masih hidup, terutama yang sudah meninggal dunia, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, karena kasihan hadiahnya kalau tidak habis, maka saya akan kasih pertanyaan lagi. Yang menjawab langsung dikasih hadiah. Siap? Waktu berapa umur Nabi ketika bapaknya meninggal dunia? Bulan. Berikutnya, siapa perempuan yang pertama yang menyusui Nabi kita Muhammad SAW? Aminah. Belum. Siapa lagi? Aisyah. Ada ibu-ibu siapa? Tidak, lewat. Yang benar adalah Suwaibah. Halimatus Sa'diyah yang kedua. Oke. Lanjut. Siapa nama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Abdullah, enggak. Enggak itu. Ya, sabar. Berikutnya. Siapa nama jawab, kalau lupa yang pertanyaan. Ya. Siapa nama istri Nabi Muhammad SAW? Diam.
Sini sini. Sini. Nai benin na Nabita. Nai. Nai. Adija. Adija teh mina makna. Benena. Nah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Di dalam salah satu manfaat bersilaturahim adalah apa? Apa manfaat kalau silaturahim? Silaturahim apa manfaatnya? Ustaz tadi sebutkan 2. Katakan siapa? Zaki, apa? Doa. Manfaat silaturahim apa? Melapangkan rezeki dan memanjangkan insyaallah ya. Selanjutnya, apa di antara manfaat bersedekah? Ibu kan, silakan. Apa manfaat bersedekah? Ya? Dari musibah. Mau ke dia? Kasih. Salah satu fungsi Al-Quran sebagai apa untuk tubuh kita? Obat. Sudah nih, lakbus nih. Habis nih, ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Nah terakhir kita sambung salawat tadi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah shifaiha wa nuri absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adik-adikku sekalian, anakku, mohon maaf Ustadz ya, kalau ada yang tidak dapat bukan berarti tidak dihormati. Insya Allah semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dapat bersyukur, yang tidak mendapat dua-duanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.